warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang posisi hadis di dalam sumber hukum Islam, di mana kita tahu bahwa yang pertama sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Jadi kita akan membahas sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka sumber hukum itu adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Setelah selesai misinya, yaitu setelah semua ajaran disampaikan melalui salah satu ayat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nabi Muhammad yang sudah selesai membawakan misi akhlak di dunia ini, kemudian meninggalkan dunia atau seto atau wafat ya. Kemudian dari setelah itu sumber hukum itu menjadi orang ingin bertanya itu kebingungan karena tidak ada lagi Rasulullah. Maka yang menjadi referensi utama adalah Al-Quran, atau menjadi sumber hukum utama Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis, bagaimana hadis Rasulullah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jadi Al-Quran itu ati'ullaha dimaksud adalah kita harus memperdomani Al-Quran. Ati'ur rasul, kita harus memperdomani kepada ayat-ayat kepada hadis Rasulullah SAW atau sunnahnya. Baru kemudian atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, atau pemerintahan yang sah. Sebagaimana kita tahu bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, maka tidak ada lagi keraguan bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah hukum Islam. Maka kita bisa memahami bahwa hadis ini kemudian menjadi sumber kedua. Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritas ajaran Islam yang kedua, ini tidak ada lagi yang menolaknya. Hampir semua kalangan ulama menerima, baik dari Syiah, Sunni, dan aliran lainnya, itu tidak ada yang menolak. Legitimasi otoritas ini juga dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa, tapi diperoleh melalui kehendak ilahiyah. Oleh karena itu, perkataan, perbuatan, dan takdir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu, sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membuat jaminan teologis. Bila menyimak ayat Al-Quran, setidaknya kita bisa menemukan ada 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah tadi pertama kita sebutkan, ini yang kedua, wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu, yang berarti apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Menurut ulama, ayat ini memberi petunjuk secara umum, yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ayat ini mempertegas posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, wajib kita mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Ada lagi surat An-Nisa ayat 80 juga menjelaskan, may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, yang berarti barang siapa yang mengikuti Rasul maka ia sesungguhnya telah menaati Allah. Ayat ini juga mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah merupakan salah satu tolak ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Hanya perlu dipertegas bahwa indikasi yang ada dalam ayat tersebut adalah bukan perintah yang wajib ditaati dan larangan yang wajib ditinggalkan, adalah
yang disampaikan oleh beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah. Pada ayat yang lain dikemukakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW menjadi anutan yang baik bagi umat Islam. Dalam Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Ayat ini memberi petunjuk bahwa Nabi adalah teladan hidup bagi orang yang beriman. Bagi yang sempat ketemu dengan Rasulullah, maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung. Sedang bagi mereka yang tidak sezaman dengan beliau, maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami, dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat di dalam hadis-hadisnya. Dari petunjuk di atas jelas bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Orang yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam berarti hakikatnya menolak Al-Quran. Meskipun demikian ada saja yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam baik di kalangan Islam maupun orientalis. Mereka umumnya memahami bahwa adanya otoritas Nabi sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran menunjuk pada ucapan dan tindak tanduk beliau di luar Al-Quran. Namun demikian ada juga orientalis yang menolak pandangan semacam itu. Misal Margoliouth, ia berpendapat bahwa bagaimanapun juga dalam Al-Quran Nabi selalu disebut bergandengan dengan Tuhan. Hal demikian hanya menunjuk pada konteks Al-Quran sendiri bahwa otoritas Tuhan dan otoritas Nabi Muhammad sebagai instrumen kemanusiaan bagi wahyu ilahiyah, sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain dan hanya ada Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Pada titik ini dapat dimengerti bahwa Muhammad tidak memiliki sunnah ekstra Quranik yang dapat direkam dalam hadis ini menurut Margoliouth, seorang orientalis. Penolakan otoritas hadis Nabi bukan hanya berkembang pada tradisi kesarjanaan Barat, tetapi juga ada di dalam kesarjanaan Islam. Ada sejumlah ulama dan intelektual Islam yang hanya menerima otoritas Al-Quran, menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, atau mereka yang dikenal dengan ingkarus sunnah. Cukup banyak argumentasi yang mereka gunakan untuk menolak ini, baik argumen yang teologis maupun argumentatif, nakli maupun akli. Contoh argumen yang bersifat nakliyah, mereka menggunakan sebuah ayat Quran yang ayat surat An-Nahl ayat 89 dan surat Al-An'am ayat 38. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', yang berarti wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kita turunkan dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran maksudnya untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi dianggap sudah cukup Al-Quran tanpa ada penjelasan hadis dan lain-lain. Kemudian ada lagi ayatnya ma farratna minal kitabi min syai', artinya tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab atau Al-Quran itu. Menurut mereka ayat ini semakna dengan ayat yang tadi, menunjukkan bahwa Alkitab atau Al-Quran itu telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Argumen lain yang dikemukakan oleh bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab akan mampu memahami Quran dengan baik tanpa bantuan hadis. Dari pengalaman sejarah, mereka menganggap bahwa penyebab utama kemunduran Islam adalah adanya hadis-hadis ini. Meskipun setelah Abu Bakar itu banyak sekali hadis-hadis palsu. Hadis yang terhimpun dalam kitab hadis dianggap sebagai dongeng semata. Kodifikasi hadis terjadi jauh setelah wafatnya Nabi, sehingga dengan mudah umat Islam mempermainkan dan memalsukan hadis. Kritik sanad yang kemudian yang dikemukakan berupa al-jarh wal ta'dil sangat lemah untuk membuktikan kebenaran hadis menurut mereka. Menurut mereka, argumen yang mereka gunakan itu pada dasarnya tidak kuat. Salah satunya adalah kata tibyan yang termuat dalam surah An-Nahl ayat 89 di atas. Ini mencakup beberapa pengertian, yakni berbagai kewajiban misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Berbagai larangan misalnya berbuat zina, minum khamr, makan bangkai dan daging babi. Kemudian tingkat teknis pelaksanaan ibadah tertentu,
misalnya tata cara berwudu. Ayat Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global seperti sholat. Hanya ada disebutkan aqimis sholat, pendirikan sholat, tapi tidak ada penjelasan tentang tata cara sholat. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis Nabi sebagai penjelasannya. Ini menurut Imam Syafi'i. Nabi menetapkan suatu ketentuan hukum yang di dalam Al-Quran tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati, sebab Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Nabi. Allah mewajibkan hambanya untuk melakukan ijtihad. Kewajiban ijtihad sama kedudukannya dengan kewajiban menaati perintah lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi berdasarkan surat An-Nahl ayat 89, hadis Nabi merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat yang dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi. Bahkan ayat ini telah memberi kedudukan yang sangat penting terhadap hadis, sebab ada bagian ketentuan agama termuat penjelasannya dalam hadis dan tidak termuat secara tegas dan rinci di dalam Al-Quran. Ini argumen yang kedua. Memang benar Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab. Susunan kata-katanya ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku khusus. Di samping ada yang berstatus global dan berstatus rinci, untuk mengetahui bahwa sesuatu ayat berlaku khusus ataupun rinci diperlukan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang ingin memahami kandungan Al-Quran dengan baik, walaupun orang itu memiliki pengetahuan yang dalam tentang bahasa Arab, tetap saja memerlukan penjelasan-penjelasan dari Nabi. Ini dalam sejarah umat Islam telah mengalami kemajuan zaman klasik. Puncak itu terjadi sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Ulama besar yang hidup pada masa ini tidak sedikit jumlahnya, sangat banyak dalam berbagai bidang ya, tafsir, fikih, hadis, ilmu kalam, filsafat, sejarah maupun bidang pengetahuan lainnya seperti astronomi, filologi dan lain-lain. Berdasarkan bukti sejarah ini, ternyata periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan yang lainnya. Ajaran hadis telah ikut mendorong kemajuan umat Islam karena hadis sebagaimana Al-Quran telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di samping itu, banyak hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam bersatu dan menjauhi perpecahan. Itu hadis. Penjelasan tentang kewajiban menuntut ilmu itu di hadis. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini adanya di hadis. Di Quran itu hanya ya ulul albab afala tatafakkarun afala taqilun, hanya tantangan-tantangan. Kemudian ada janji di dalam surat Yasin itu bahwa siapa yang menembus min aqtaris samawat, dari langit. Nah, ini tantangan bagi orang untuk mencari ilmu tentang astronomi atau tentang langit. Umat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hadis Nabi, bukan hanya mulai zaman tabi'in dan tabi'in, melainkan sejak zaman Nabi. Kegiatan ini berjalan secara berkesinambungan sehingga mencapai puncaknya pada masa tabi'in dan tabi'in. Hal ini menjadi logis sebab para sahabat yang mengajarkan hadis jumlahnya banyak dan masing-masing memiliki murid yang tidak sedikit. Karenanya sangat wajar bila pemerhati hadis pada masa tabi'in makin bertambah jumlahnya dibanding pada masa sahabat. Jadi tidak benar jika sekarang ini ada pendapat yang menyatakan bahwa apa yang sekarang dianggap hadis Nabi itu tidak lebih dari dongeng. Sekiranya hadis terhimpun dalam berbagai kitab hadis itu terdapat hadis yang lemah atau palsu, tidaklah berarti bahwa seluruh hadis yang ada di dalamnya juga palsu atau lemah. Kritik sanad dalam ilmu al-jarh wa ta'dil bukan saja mengeritik para periwayatnya, melainkan juga persambungan sanadnya. Untuk meneliti persambungan sanad, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah bentuk tahammul wa adal hadis yang termaksud dalam sanad itu. Selain itu, orang yang melakukan kritik tidak bisa sembarangan, tetapi harus memiliki syarat-syarat yang sah sebagai pengkritik. Jadi cukup ketat ya tata ketentuan yang berkenaan dengan kritik sanad tersebut. Argumen yang mereka ajukan dalam rangka menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam ini bagi tadi yang menolak atau yang ingkar sunnah,
justru menggunakan dalil dari hadis itu sendiri. Ini ironis ya, karena menolak hadis tetapi mereka menggunakan hadis sebagai dalil untuk memperkuat argumentasi mereka. Ini kalangan ironis, sangat ironis kalangan para ingkar sunnah ini. Sebetulnya mengapa mereka masuk ke ingkar sunnah ini? Karena mereka terbatas pengetahuannya terhadap hadis. Ini tidak hanya di dunia muslim tapi juga di negara barat, karena tidak tahuannya terhadap kandungan ilmu hadis, maka mereka menolak itu. Nah, salah satu dalil lagi yang menguatkan bahwa hadis itu salah satu sumber hukum adalah dalil Al-Qur'an, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzina ikhtalaftum fi, yang artinya kami tidak menurunkan Alkitab kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ini Al-Qur'an sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani atau penjelas. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, maka hadis menjelaskan fungsi. Yang pertama, fungsi hadis ya, menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an, yang dikenal dengan istilah fungsi takkid atau takrir, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an, dalam menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal seperti sholat, kemudian dijelaskan bagaimana tata sholat di dalam hadis. Hadis itu juga merinci apa-apa yang dalam Al-Qur'an disebut secara garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, membatasi apa yang dalam Al-Qur'an disebut secara umum, misalnya hak warisan anak laki-laki dan anak perempuan, memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Qur'an, misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara. Diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya. Ini hadis. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah isbat atau penetapan. Pada prinsipnya, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Qur'an. Tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan interpretasi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Contoh, Abu Hanifah mengklasifikasi bayan hadis menjadi bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tafdil, nasakh. Imam Malik membagi menjadi bayan takrir, bayan taudih atau tafsir, dan bayan tafsil. Kemudian ada bayan basiti atau tasbih dan takwil, dan bayan tasyri' atau ini menurut Imam Syafi'i mengkategorikannya menjadi bayan tafsil, bayan takhsis, bayan ta'yin, bayan tasyri', dan bayan nasakh. Sebenarnya bila dicermati secara teliti, jelas bahwa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh Al-Qur'an secara terbatas. Misal Nabi mengharamkan daging babi dan bangkai, kemudian Nabi menyebutkan haramnya binatang buas. Secara lahiriah, ketetapan Nabi itu adalah hal yang baru dan tidak disebut secara jelas dalam Al-Qur'an, tapi larangan itu bisa dipahami sebagai penjelas terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Jadi secara sepintas sepertinya pelarangan memakan binatang buas adalah lanjutan atau tambahan oleh Nabi. Namun hal itu tidak lain adalah penjelasan dari ayat lain yang mengharuskan makan hanya dari makanan yang baik-baik saja, tidak kotor. Nah, penjelasan hadis terhadap hukum dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan. Allah menetapkan hukum dalam Al-Qur'an adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa yang adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian, penjelasan Nabi itu bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Penjelasan Nabi terhadap hukum dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa bentuk.
Yang pertama, Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai kemampuan akal mereka pada waktu itu. Dalam penjelasan itu, kelihatannya Nabi tidak memberikan penjelasan yang bersifat definitif, filosofis, tetapi hanya dengan melakukan serangkaian perbuatan dengan cara yang mudah diikuti umatnya. Kemudian yang kedua, Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara dan contoh-contoh yang secara nyata terdapat di sekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran mudah dimengerti dan diterima serta dijalankan oleh umat. Dari segi bentuk penjelasan Nabi terhadap hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, terdapat beberapa penjelasan. Pertama, penjelasan Nabi yang secara jelas dan terperinci, sehingga tidak mungkin ada pemahaman lain. Walaupun dalam Al-Quran beberapa hukum bersifat garis besar, namun dengan penjelasan Nabi secara rinci, lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum itu menjadi jelas. Kedua, penjelasan Nabi tidak tegas dan rinci sehingga masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan dalam pemahaman meskipun sudah ada penjelasan dari Nabi. Kemungkinan pemahaman ini terjadi dari segi kebenaran materi. Akan tetapi akibat ketidakpastian penjelasannya, penjelasan Nabi yang belum tuntas dan jelas itu disebut penjelasan yang dzonni. Penjelasan yang dzonni itu pada umumnya berlaku pada bidang muamalah dalam arti yang luas. Begitu pula dalam bidang ibadah yang tidak pokok. Contoh, berdiri atau duduk dalam sholat tidak dijelaskan secara pasti sehingga dalam pelaksanaannya timbul sedikit perbedaan. Cara berdiri, cara duduk, ya, itu tidak ada dalam Al-Quran atau bahkan di dalam hadis itu tidak ada. Mengenai kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materi, dan kedua dari segi kekuatan petunjuknya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hukum mengikuti kebenaran pemberitaannya atau burutnya yang terdiri dari 3 tingkat, mutawatir, masyhur, dan ahad. Mungkin ini dulu pembahasan kita tentang hadis sebagai sumber kedua dalam penentuan hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.